Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Amesti dengan NIM 240509053 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2024. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman part 2, yaitu untuk yang pertama membuat kode program tentang inheritance menggunakan bahasa pemrograman Python. Kali ini aku akan ngerjain di aplikasi Visual Studio Code. Untuk yang pertama yaitu kelas induk. Kelas induk sendiri yaitu memiliki konstruktor init yang menerima parameter name dan menyimpannya sebagai atribut objek. Metode speak di kelas ini mengembalikan string. Kemudian kelas turunan, di mana kelas ini adalah kelas yang mewarisi kelas induk. Ini berarti bahwa kelas turunan ini akan memiliki semua atribut dan metode yang ada di kelas induk animal tersebut. Kelas turunan ini juga memiliki metode speak yang di-override untuk memberikan implementasi yang berbeda, yaitu mengembalikan string. Kemudian membuat objek. Di sini aku buat objek my_dog dari kelas turunan dog dengan nama Rocky. Kemudian kita akan mencetak nama dan suara yang dihasilkan oleh metode speak. Kemudian kita run-kan. Dan berikut adalah output dari kode program yang telah kita buat. Kesimpulannya yaitu dalam contoh ini kita telah menunjukkan bagaimana inheritance dalam Python kelas turunan mewarisi dari kelas animal, dan kita dapat mengoverride metode dari kelas induk untuk memberikan perilaku yang lebih spesifik pada kelas turunan. Ini adalah salah satu cara untuk memanfaatkan kembali kode dan membuat struktur program yang lebih terorganisir. Kemudian yaitu kode program dari overriding. Untuk pertama yaitu ada kelas induk, di mana kelas induk sendiri yaitu memiliki metode yang mengembalikan string. Kemudian ada kelas turunan. Pada kelas turunan ini mewarisi dari kelas induk di atas, yaitu kelas kendaraan, dan mengoverride metode menyalakan mesin untuk memberikan implementasi yang berbeda, yaitu mengembalikan string. Kemudian ada kelas turunan lainnya, di sini sepeda motor. Kelas sepeda motor atau kelas turunan lainnya ini juga mewarisi dari kelas kendaraan dan mengoverride metode dengan implementasi yang berbeda, yaitu sama seperti kelas turunan mobil tadi, yaitu mengembalikan string. Kemudian kita akan membuat objeknya. Di sini saya akan membuat objek mobil saya dari kelas mobil dan objek sepeda motor saya dari kelas sepeda motor. Kemudian kita akan memanggil metode pada kedua objek tersebut dan mencetak hasilnya. Kita run-kan. Dan berikut adalah output dari kode program di atas. Dalam contoh ini kita telah menunjukkan bagaimana menggunakan metode atau method overriding dalam Python. Pada kelas mobil dan sepeda motor, yaitu kelas turunan atau kelas turunan lainnya, itu mengoverride metode menyalakan mesin dari kelas. Pada kelas turunan dan turunan lainnya, itu mengoverride metode dari menyalakan mesin dari kelas kendaraan atau kelas induk untuk memberikan perilaku yang spesifik sesuai dengan jenis kendaraan. Ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku yang berbeda untuk objek yang berbeda meskipun mereka memiliki berbagai antarmuka yang sama. Kemudian yaitu kode program dari multiple inheritance. Yang pertama yaitu kelas induk pertama, di sini mesin.
Kelas ini memiliki metode nyalakan mesin yang mengembalikan string. Kemudian kelas induk kedua, di sini ada roda. Kelas ini memiliki metode jumlah roda yang mengembalikan string. Berikutnya yaitu kelas turunan mobil, di mana kelas turunan ini mewarisi dari kedua kelas induk, yaitu ada mesin dan roda. Ini berarti mobil memiliki akses ke metode dari kedua kelas induk tersebut. Pada kelas turunan mobil ini juga memiliki metode tambahan info mobil yang mengembalikan string. Berikutnya kita akan membuat objeknya. Di sini objeknya mobil saya dari kelas turunan mobil. Kemudian kita akan memanggil metode nyalakan mesin, jumlah roda, dan info mobil pada objek mobil saya. Kemudian kita run. Dan berikut adalah output yang dihasilkan dari kode program tersebut. Dalam contoh ini kita telah menunjukkan bagaimana menggunakan multiple inheritance dalam Python pada kelas turunan yang mewarisi kedua kelas induk yaitu mesin dan roda, sehingga dapat menggunakan metode dari kedua kelas tersebut. Ini memungkinkan kita untuk menggabungkan fungsionalitas dari beberapa kelas ke dalam satu kelas turunan yang dapat membuat kode ini lebih modular dan terorganisir. Namun perlu diingat bahwa penggunaan multiple inheritance harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kompleksitas dan kebingungan dalam hierarki kelas. Kemudian yaitu multi-level inheritance. Untuk yang pertama ada kelas induk. Kelas ini memiliki metode jenis kendaraan yang mengembalikan string. Kemudian kelas turunan pertama yaitu mobil, di mana kelas ini yaitu mewarisi dari kelas induk kendaraan. Ini berarti memiliki akses ke metode jenis kendaraan. Kelas turunan pertama mobil ini juga memiliki metode jumlah roda yang mengembalikan string. Selanjutnya ada kelas turunan kedua, yaitu di sini mobil sport. Kelas mobil sport atau turunan kedua ini mewarisi dari kelas mobil, yaitu kelas turunan pertama. Pada kelas ini memiliki akses ke metode kelas turunan pertama dan juga dari kelas induk, yaitu kendaraan. Selanjutnya kita akan membuat objek. Di sini objeknya yaitu mobil sport saya dari kelas turunan kedua atau mobil sport. Kemudian kita akan memanggil metode jenis kendaraan, jumlah roda, dan kecepatan pada objek mobil sport saya. Kemudian akan kita run. Dan berikut adalah output dari kode program tersebut. Pada program ini kita telah menunjukkan bagaimana menggunakan multi-level inheritance dalam Python. Ini memungkinkan kita untuk membangun hierarki kelas yang lebih kompleks, di mana setiap kelas turunan dapat menambahkan fungsionalitas baru sambil tetap memiliki akses metode dari kelas induk mereka. Multi-level inheritance membantu dalam mengorganisir kode dan mempromosikan penggunaan kembali. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kode program tentang method resolution order MRO dalam Python. MRO itu penting ya teman-teman, di mana dia adalah urutan mencari metode dalam hierarki kelas ketika metode tersebut dipanggil. MRO itu sangat penting dalam konteks inheritance, terutama ketika kita menggunakan multiple inheritance, karena dapat mempengaruhi metode mana yang dipanggil ketika ada beberapa kelas yang memiliki metode dengan nama yang sama.
Untuk yang pertama yaitu kelas induk A dan B, di mana kelas induk A dan B masing-masing memiliki metode show. Kemudian kelas turunan C, di mana kelas turunan ini yaitu mewarisi dari kelas B dan mengoverride metode show. Selanjutnya kelas turunan D, di mana kelas ini mewarisi dari kelas A dan juga C. Selanjutnya kita akan membuat objek D dari kelas D dan memanggil metode show. Menampilkan MRO. Selanjutnya kita akan menampilkan MRO. Kita akan mencetak MRO dari kelas D untuk melihat urutan pencarian metode. Kemudian kita run dan outputnya yaitu seperti ini. Output pertama metode dari kelas A menunjukkan bahwa metode show yang dipanggil berasal dari kelas A karena A adalah kelas induk pertama yang dicari dalam MRO. Output kedua yaitu MRO dari kelas D menunjukkan urutan pencarian metode yaitu D, A, C, B, dan kelima ada objek. Kesimpulannya yaitu MRO adalah urutan di mana Python mencari metode dalam hierarki kelas. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana Python menentukan metode mana yang dipanggil ketika ada beberapa kelas yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu ada polymorphism. Polymorphism adalah konsep dalam pemrograman berorientase objek yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk diakses melalui antarmuka yang sama. Dengan kata lain, polymorphisme ini memungkinkan metode yang sama untuk berfungsi dengan cara yang berbeda, tergantung pada objek yang memanggilnya. Berikut adalah programnya. Untuk yang pertama yaitu kelas induk, di mana kelas induk ini memiliki metode suara, tetapi tidak diimplementasikan. Metode ini akan diimplementasikan oleh kelas turunan. Kemudian ada kelas turunan. Di sini kelas turunan ada dua, yaitu ada kucing dan juga anjing. Di mana kelas ini mewarisi dari kelas induk hewan di atas dan mengimplementasikan metode suara dengan cara yang berbeda. Kucing mengembalikan atau bersuara meow dan anjing mengembalikan suara wuk wuk. Kemudian yaitu kita akan menampilkan atau fungsi tampilkan suara. Fungsi ini menerima objek dari kelas induk hewan dan memanggil metode suara karena objek yang diberikan bisa berupa kucing atau anjing. Fungsi ini dapat bekerja dengan kedua jenis objek tersebut. Selanjutnya kita akan membuat objek di mana karena ada dua, jadi kita akan membuat kucing saya dan anjing saya. Dan yang terakhir kita akan menampilkan suara hewan tersebut. Kita akan memanggil fungsi tampilkan suara untuk kedua objek tersebut dan masing-masing objek akan memanggil metode suara yang sesuai. Setelah itu kita akan run dan akan muncul output dari kode program yang telah kita buat. Polymorphisme ini memungkinkan kita untuk menggunakan metode yang sama pada objek yang berbeda, sehingga kode menjadi lebih fleksibel dan mudah dikelola. Dalam contoh ini, kita dapat memanggil metode suara pada objek kucing dan juga anjing tanpa perlu mengetahui jenis objek tersebut selama objek tersebut adalah turunan dari kelas kelas induk. Baik, sudah selesai. Mohon maaf. Jadi sekian penjelasan dan video dari tugas pemrograman part 2 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.